Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat sore. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online GKJ Keten pada minggu sore hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pasti baik-baik, sehat-sehat semua. Meskipun saat-saat ini kita semuanya adik-adik juga harus berdiam di rumah karena kondisi COVID ini sungguh tidak mengenakkan, tapi sukacita Tuhan pasti selalu hadir. Betul adik-adik? Sip, bagus sekali. Sukacita, damai sejahtera, bahagia harus tetap ada di dalam hati kita. Mari sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu online sore hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu dari pagi hari tadi sampai sore hari ini dengan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami mau bersekolah minggu online Tuhan. Berkati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberikan sukacita buat kami di dalam kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk bersekolah minggu online sore hari ini. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ketika kita dalam keadaan yang baik ataupun tidak baik, kita harus selalu mengucap syukur. Setuju semuanya? Oke, kita harus selalu mengucap syukur. Untuk itu kita akan memujikan nama Tuhan. Bersyukurlah setiap hari, setiap saat dalam keadaan apapun. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semuanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan.
pujian yang kedua, Mas Sus mau ajak adik-adik semua untuk ambil sesuatu. Ya, ambil mempersiapkan sesuatu. Sesuatunya adalah seperti ini. Ya, ini. Ambil bantal. Kecil boleh, besar boleh. Siap ya, ambil bantal. Mas Sus saya kasih waktu 5 detik. Ya, ambil bantal. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah siap ya bantalnya. Ya, sekarang bantal ini taruh di sebelah kanan adik-adik, di bawah. Gini. Ya, oke. Taruh sebelah kanan semuanya ya. Kita akan memuji pujian yang kedua. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Ya, nanti tirukan gayanya Mas Sus dulu. Kita akan menirukan gayanya Mas Sus dengan pujian happy ya ya ya, happy ye ye ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Dah tidur, tidur kan mimpi. Tadi ada yang mimpi apa? Ya, nanti kita akan sharing cerita-cerita mimpinya apa. Cintaku semakin mendalam. Oke, gerakannya seperti itu ya adik-adik. Yuk kita bersama-sama bangkit berdiri lagi. Siapkan bantal untuk nanti kita bermimpi ya. Siapkan bantal untuk nanti kita bermimpi. Happy ya ya ya. Siap. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siap. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Tidur dulu. Tidur 2 jam ya. Sudah. Ya tadi adik-adik mimpi apa? Ayo mimpi apa? Mimpi berenang, mimpi sekolah, ketemu sama teman-teman. Ya, harus mimpi yang baik-baik ya. Mimpinya ketemu sama teman-teman sekolah yang sudah sekian lama tidak bertemu, 1 tahun lebih. Mimpinya mungkin pergi ke mall. Mimpinya mungkin berenang bersama keluarga. Mimpinya piknik bersama keluarga. Kita akan bermimpi bersama-sama setelah COVID ini nanti selesai. Kita akan bersama-sama bersuka cita. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Kita mau bermimpi lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Duh ngorok. Persiapkan mimpi adik-adik yang baik-baik. Persiapkan mimpi adik-adik yang luar biasa untuk kebaikan adik-adik di kehidupan adik-adik. Sebab apa? Kita akan mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Cintaku semakin mendalam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Ini tadi bantalnya berbentuk love. Ya, berbentuk love. Love itu apa tadi adik? Love itu adalah cinta. Love itu adalah kasih. Kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah gitu ya. Bisa semua ya. Masih tetap berdiri. Setelah bermimpi tetap berdiri lagi. Kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Tepuk tangan yang keras memuji nama Tuhan. Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih
lagi, lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, kasih Yesus sungguh indah bagi kehidupan kita. Kasih Yesus seperti pelangi, kasih Yesus seperti bintang-bintang di langit, bahkan kasih Yesus juga seperti bunga-bunga di taman. Dan ketika Tuhan Yesus mengasihi, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Salah satu bentuk kasih kita kepada Tuhan Yesus adalah apa? Memberikan persembahan. Ya, siapkan dulu persembahannya ya adik-adik. Siapkan dulu persembahannya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan yang kita siapkan ini kita akan haturkan kepada Tuhan dengan kita memuji persembahan jatuh. Yuk kita memuji persembahan jatuh kita sambil memberikan persembahan. Persembahan jatuh dari tanganku bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku bila persembahan kepada Yesus. Lagi ya, persembahan jatuh. Persembahan jatuh dari tanganku bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku bila persembahan. Sekali lagi. Sekali lagi kita berikan persembahan. Persembahan jatuh dari tanganku bila persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku bila persembahan kepada Yesus. Ya. Mari adik-adik kita haturkan persembahan yang kita berikan tadi kepada Tuhan. Kita haturkan juga kepada Tuhan di dalam doa. Dan kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang luar biasa baik kepada kami, Allah yang selalu kami puji, yang kami sembah, yang selalu kami muliakan. Ketika kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga saat ini sudah memberikan persembahan yang terbaik, meskipun kami tahu Tuhan, persembahan yang kami haturkan ini tidak begitu besar dibandingkan dengan kasih-Mu kepada kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang akan memberkati persembahan ini. Engkau adalah Allah yang akan mensucikan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang hidup, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan ini dan ampuni ketika kami memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami, siapkan seluruh anggota tubuh kami Tuhan, untuk kami mempersiapkan diri di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada kami. Kami akan duduk manis, kami akan menjadi seorang murid yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhannya? Oke, sip. Kalau sudah siap, duduk yang manis, dengarkan ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Mbak Uki mau tanya dulu ya, Mbak Uki mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang sekolahannya baru? Siapa? Angkat tangan. Yang dulunya TKB, sekarang sudah jadi SD. Atau dulu seragamnya masih putih sama merah, sekarang udah sama putih jadi biru. Atau putih biru sekarang jadi putih abu-abu. Siapa? Ada ya, pasti banyak juga ya. Kalau yang naik kelas,
Yang naik kelas ada? Banyak, pasti semuanya adik-adik naik kelas ya. Dari kelas 1 jadi kelas 2 atau kelas 3 jadi kelas 4. Banyak ya? Iya, karena ini jadi tahun ajaran baru ya adik-adik. Ada yang punya sekolah baru, ada yang naik kelas gitu. Nah, gimana pelajarannya adik-adik? Tambah susah? Apa tambah mudah? Apa sama aja? Apa wah bosen mbak, cuma online terus? Apa begitu? Atau ada nih ya yang dari SD ke SMP ini mesti wah mata pelajarannya bertambah toh, dari SD ke SMP kan jadi beda, ada yang beda. Waduh mbak tambah susah, duh gimana nanti masih les, masih harus ngerjain PR gitu ya. Terus apalagi nih ya yang kelas 6 atau yang kelas 3 gitu ya. Wah aduh aku tahun ini berarti nanti ujian gimana ya, susah. Ada yang begitu, kesusahan di pelajaran, takut nanti gimana, bisa apa enggak? Jangan takut ya adik-adik, karena kita punya Tuhan yang adalah sumber pengetahuan. Jadi kalau kita kesulitan belajar, kita bisa minta sama Tuhan yang sumber pengetahuan itu supaya memberikan kepada kita kepandaian, kepintaran, kerajinan, terus keterampilan. Gitu. Jadi jangan takut ya kalau waduh PR-nya susah, waduh pelajarannya susah, waduh gurunya enggak enak. Jangan takut, kita punya Tuhan yang sumber pengetahuan. Jadi kita bisa minta sama Tuhan yang menjadi sumber pengetahuan itu. Oke? Nah, sama seperti cerita Mbak Oki sore hari ini. Mbak Oki mau cerita tentang menggambarkan juga Tuhan itu memberikan pengetahuan kepada umatnya. Nah, cerita sore hari ini Mbak Oki ambilkan dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Jadi nanti yang adik-adik yang ada di rumah, yang ada Alkitab, silahkan dibuka Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Sudah dibuka? Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ya. Nah, adik-adik nanti dibaca sendiri. Sekarang saatnya mendengarkan Mbak Oki. Oke? Nah, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 ini kalau Lembaga Alkitab memberi judul di situ adalah apa? Coba dibaca. Menara Babel. Ya, benar. Sore hari ini Mbak Oki mau cerita tentang Menara Babel. Nah, cerita ini adik-adik waktunya itu adalah setelah zamannya Nabi Nuh. Masih ingat cerita tentang Nabi Nuh? Nabi Nuh itu disuruh Tuhan apa? Ayo, bikin apa? Yang gede banget itu apa? Masih ingat? Bikin kapal, benar, bikin perahu, bikin kapal. Nah, pada waktu itu Nuh itu juga nggak ngerti. Aduh Tuhan, bikin kapal tuh piye ya? Bingung gitu. Tetapi Tuhan yang sumber pengetahuan itu ngasih tahu sama Nuh. Nuh, bikin kapal, bikin perahu dari kayu gofir. Terus panjangnya 300 hasta, lebarnya sekian. Nanti dibikin ruang-ruang ya, sekat-sekat supaya bisa buat hewan-hewan. Jadi waktu si Nuh itu nggak tahu, dia bingung, dia tanya sama Tuhan dan Tuhan memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan Nuh untuk membuat kapal. Kayak tadi ya, Mbak Oki udah ngomong toh Tuhan itu sumber pengetahuan, makanya Tuhan juga memberikan pengetahuan dan keterampilan itu pada Nuh. Nah, cerita ini itu zaman setelah si Nabi Nuh ini. Kan kita tahu ya pas Nabi Nuh itu ada air bah besar, semua banyak yang mati begitu ya. Nah, pada zaman ini di Kejadian 11 ini, setelah pada zamannya Nabi Nuh, maka manusia itu pun bertambah banyak lagi adik-adik. Nah, pada zaman Nabi Nuh ini kita lihat ya gambar yang pertama. Nah, kita lihat nih pada zaman Nabi Nuh manusia itu bertambah banyak. Lihat ya, ini ada yang kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang rambutnya lurus. Jadi manusia bertambah banyak. Dan manusia yang bertambah banyak ini bahasanya cuma satu adik-adik, bahasanya sama.
bahasanya sama. Nah, waktu itu manusia yang banyak ini yang bahasanya sama ini pergi ke daerah timur, berjalan ke daerah timur di tanah Sinear. Di tanah Sinear itu mereka menemukan tempat yang datar rata, nggak naik turun gitu ya. Nah, di tempat yang datar ini akhirnya mereka memutuskan, yuk kita bangun kota ya di sini. Jadi mereka membangun kota di tempat itu. Lah terus pas bangun kota, apalagi ya yang mereka bangun, apalagi ya yang dilakukan oleh orang-orang itu? Kita lihat gambar kedua ya. Yuk kita lihat gambar kedua. Nah, ternyata waktu mereka memutuskan untuk bersama-sama yuk membangun kota di sini, mereka juga belajar banyak hal adik-adik. Kayak tadi ya, Tuhan mengaruniakan pengetahuan kepada mereka. Mereka ini, manusia ini membuat banyak hal, barang-barang yang memudahkan untuk mereka hidup. Barang-barang yang baik, barang-barang yang membuat hidup mereka itu lebih baik begitu. Nah, salah satunya adalah mereka belajar membuat batu bata. Nih ya, kita lihat yang kotak-kotak ini batu bata. Gambarnya yang kotak-kotak. Dan tidak hanya batu bata, tetapi juga mereka menemukan tergala-gala. Yang diaduk itu, yang warnanya hitam itu, gambarnya itu adalah tergala-gala. Tergala-gala ini adalah perekat atau kayak lem gitu ya, supaya bangunan atau batu batanya tadi semakin kuat, semakin kokoh. Nah, akhirnya mereka juga menemukan itu. Nah terus mereka kan sudah makin pinter nih, udah bisa menemukan batu bata. Terus apalagi ya yang mereka lakukan? Kita lihat ya gambar yang ketiga ya. Yuk kita lihat gambar ketiga. Ternyata ketika mereka sudah pinter, mereka bilang gini, wah sekarang kita ini sudah pinter loh, sudah bisa menemukan batu bata, yuk kita membangun menara yuk. Kita bangun menara yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita ini tidak terpisah-pisah, kita jadi satu terus. Dan supaya kita ini ketok nih loh, ketok pinter toh kita bisa bangun bangunan yang bagus banget. Ternyata orang-orang di situ tuh menjadi sombong adik-adik, karena mereka sudah pinter jadi sombong. Terus mereka mau bersatu, terus membuat menara yang tinggi banget sampai ke langit. Nah, kira-kira waktu mereka bangun gitu Tuhan tahu nggak ya? Ternyata Tuhan tahu adik-adik. Terus kalau Tuhan tahu gimana? Kita lihat gambar keempat ya. Nah, waktu Tuhan tahu mereka itu membangun menara yang tinggi banget, jadi sombong, jadi mengandalkan kekuatan mereka sendiri, Tuhan itu tidak suka sama mereka yang sombong itu. Lalu Tuhan datang. Terus Tuhan itu mengacaukan bahasanya mereka. Kan kalau tadi kan bahasanya cuma satu ya, mereka sama. Nah waktu Tuhan tahu mereka jadi sombong gara-gara kepintaran mereka, Tuhan mengacau balokkan bahasanya mereka. Terus jadi nggak tahu deh itu ya, ada tanda tanya gitu ya. Mereka nggak tahu ini ngomong apa, karena bahasanya dikacau balokkan sama Tuhan. Nah terus gimana kalau sudah kacau balau? Lah kita lihat gambar berikutnya ya. Nah karena tadi bahasanya jadi beda toh, mereka itu jadi nggak mudeng adik-adik. Kamu ngomong apa? Jadi kayak mungkin orang Inggris yang pakainya bahasa Inggris how are you, ketemu sama kita orang Jawa yang bahasanya ngoko ya. Ngopo kowe kabarku apik wae. Mungkin begitu ya. Jadi mereka tuh nggak mudeng, sama-sama nggak mudeng adik-adik. Pakai tanda tanya tuh kamu ngomong apa lah. Terus kalau mereka sama-sama nggak mudeng gimana? Ya, ini adik-adik gambar berikutnya. Kita lihat ya gambar berikutnya. Ternyata karena mereka saling tidak ngerti bahasanya, mereka jadi bertengkar. Ya iyalah kalau misalnya ya yang satu ngomong tolong ambilkan misalnya batu bata, dia nggak ngerti malah diambilin air apa-apa kan, jadinya mereka bertengkar. Karena saling nggak ngerti bahasanya ini apa, ini ngomong apa, mereka jadi bertengkar adik-adik. Nah karena mereka bertengkar, akhirnya bangunan menaranya tadi nggak bisa dilanjutkan karena kan nggak mudeng bahasanya apa. Terus mereka malah bertengkar sendiri ya, mereka bertengkar sendiri. Jadi akhirnya menaranya tadi tidak jadi dibangun, tidak bisa dilanjutkan.
Lah terus kalau tidak jadi dilanjutkan gimana? Nih kita lihat ya gambar berikutnya. Ya, gambar yang terakhir ini akhirnya mereka kan tadi banyak jadi bahasanya kacau balau. Bahasanya yang sama itu ngelompok ngumpul sama bahasanya yang sama. Bahasanya yang sama ngumpul sama yang bahasanya yang sama. Supaya mereka saling mengerti, saling mudeng gitu ya. Nah, misalnya si A sama si B ini bahasanya sama, mereka bersatu. Terus nanti si C sama si D mereka bersatu. Nah, dari bahasa yang sama-sama ini akhirnya mereka berpencar ke daerah, milih daerahnya sendiri-sendiri adik-adik, supaya mereka bisa hidup dengan damai karena mudeng bahasanya gitu ya. Nah, dengan begitu genaplah kehendak Tuhan supaya manusia itu bertambah banyak dan memelihara bumi. Jadi yang di sini bumi bagian sini juga dipelihara, bumi yang sebelah sana dengan bahasanya yang sama dipelihara, bumi yang sebelah sana lagi juga dipelihara. Jadi akhirnya menaranya tidak jadi dibangun, tidak bisa dilanjutkan dan manusia jadi berpencar ke segala daerah. Nah, begitu ceritanya ya adik-adik tentang apa tadi judulnya di Alkitab dikasih judul apa? Menara Babel. Benar. Nah, dari cerita ini kita belajar apa? Ya, yang pertama kita belajar tadi ya, seperti sudah Mbak Oki katakan di awal, Tuhan itu sumber pengetahuan. Tuhan bisa memberikan banyak pengetahuan, gitu ya. Banyak keterampilan, banyak kepandaian. Jadi kalau kita di sekolah, aduh susah misalnya apa ya, matematika itu susah, atau bahasa Inggris itu susah gitu ya, atau aku enggak seneng ngafalin gitu ya, kan ada pelajaran-pelajaran yang menghafalkan ya, terus gimana? Nah, kalau kita kesulitan begitu, kita berdoa aja. Berdoa, minta kepada Tuhan yang sumber pengetahuan itu, memberikan pengetahuan itu pada kita, memberikan kepandaian, memberikan keterampilan itu pada kita. Jadi jangan takut, jangan marah-marah sendiri, tapi kita berdoa, minta kepada Tuhan mengaruniakan kepandaian. Oke, jadi kalau misalnya besok kita mau sekolah online, sebelum mulai kita berdoa dulu, Tuhan minta Tuhan sendiri yang memberikan kepandaian dan kemampuan. Terus kalau kita mau ulangan, mau mengerjakan PR, gitu kita juga berdoa dulu, minta kepada Tuhan yang sumber pengetahuan itu mengaruniakan kepandaian pada kita. Oke, nah yang kedua, kayak tadi ya kita belajar dari orang-orang di Babel tadi ya, yang membangun menara Babel tadi ya. Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Jadi kalau kita diberikan Tuhan itu kepandaian, keterampilan, kemampuan, kita tidak boleh sombong. Kalau misalnya nih ada yang adik-adik yang sudah diberi karunia atau talenta pinter gambar, atau pinter nyanyi, atau pinter nari, atau mungkin ada yang pinter matematika, atau pinter bahasa Inggris. Nah, adik-adik tidak boleh sombong, tidak boleh terus buat pamer-pamer kayak tadi ya, orang yang membangun menara dia pamer pengen dipuji kalau dia pinter gitu ya. Tidak boleh kayak begitu, Tuhan tidak suka. Kalau kita diberi kemampuan, keterampilan, kita harus bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Terus kita menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menolong orang lain, untuk ngajari teman kita yang mungkin nggak bisa gitu ya. Besok kalau sudah gede, untuk menciptakan barang-barang yang baik untuk memudahkan hidup manusia gitu. Jadi harus digunakan lagi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pekerjaan yang baik, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer-pamer, bukan untuk dipuji. Oke? Siap? Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan adalah sumber pengetahuan yang bisa memberikan kepada kami kepandaian, keterampilan, kepintaran,
dari segala macam pengetahuan. Kami saat ini meminta Tuhan yang memberkati sekolah kami, memberkati studi kami, berkati kami supaya kami bisa sekolah dengan baik, bisa mengikuti pelajaran online dengan baik, supaya kami bisa maksimal belajarnya Tuhan. Kami meminta Tuhan yang menolong kami di dalam mata pelajaran yang bagi kami sulit. Kami meminta Tuhan menolong. Kami meminta juga Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerjakan bagian kami belajar dengan baik. Kami mau berdoa juga, kalau sebelum belajar, sebelum sekolah, ingatkan kami untuk berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah diberikan banyak kepandaian, banyak kepintaran oleh Tuhan. Ada di antara dari kami yang pintar menyanyi, menari, menggambar, atau pelajaran-pelajaran tertentu, kami mengucap syukur Tuhan. Berkati supaya talenta ini bisa kami kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk menolong sesama kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami tidak sombong, supaya kami tidak pamer-pamer, supaya kami tidak mau mencari pujian sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami memuji Engkau, Tuhan sumber pengetahuan. Berkati kami dalam kami sekolah, dalam studi kami. Kami menyerahkan waktu sehari-hari kami, kehidupan kami sehari-hari kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan sama-sama, amin.